Buki we gitunya, tempe. Jadi ibu-ibu, punten, ibu guru juga saya minta di depannya duduknya supaya bisa melihat dan mengabsen orang tua dan wali dari Indonesia masing-masing. So, pamintaan sang rapi mau dikawin karo wali. Ayeuna kumaha barudak bade rapi kami sepuhna dari rapinya. So, makanya Bu Abi mah bari ditaroskeun tongkap. So, taroskeun kan kenalannya lagi pas saudara kamu itu. Kelas hiji tuh, nomor kelas hiji. Tapi mah banyak wajar-wajar lama ya. Coba tanya aja nih orang tua yang baru ke orang tua yang sudah lama di sini, yang kakak-kakaknya di sini, kumaha Bu Anissa. Biasanya Bu Anissa sok nyentral. Hoax ibu mami aku dari jelas itu hoax. Sudah tertib? Alhamdulillah. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Sudah nyaman? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Sudah minum? Alhamdulillah. Tos nyesel? Terasa. Tidak apa-apa, dikesampingkan dulu ya untuk kita menimba ilmu untuk kebaikan anak-anak kita dan tentu saja kebaikan kita sebagai orang tuanya. Insyaallah minta izin buka masker ibu ya. Baik, karena sudah tertib dan sudah enak duduknya, kalau kerudungnya masih ada yang tidak nyaman boleh ditutup, dicungcung, mungkin ya bapak ada ibu-ibu mah sakit gitu ya. Baik, kita mulai ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alama baina qulubina fa asnana bi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa alaykum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada acara pertama sarapang dari kakek kabarna bohong segala namanya. Karena apakah cuaca mendung saya tidak tahu. Aku lihat alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pertemuan pertama ya Bu ya, setelah pertama kali masuk SD. Ini dua kelas ya Bu Linda, dua kelas. Seharusnya berapa orang yang hadir Bu? Dari dua kelas itu dengan 55. Nah, 55. Berapa orang ini yang hadir? Absens 20 atau satu orang dihitung dua. Wah, ini secara seorang dihitung dua. Berarti lebih kurang hanya sepertiganya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua yang sudah hadir di sini ganjaran yang berlipat ganda atas semua pengorbanan yang ibu-ibu dan bapak lakukan gitu ya, dari sejak berangkat, dari sejak subuh menyiapkan segala macam sampai hadir di sini. Insya Allah Allah akan ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Adapun untuk orang tua dan wali teman-teman kita yang belum hadir, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan juga, dan pertemuan nanti bisa bersama-sama dengan kita, dan yang mudah-mudahan yang sedang di perjalanan sampai dengan selamat ya. Sekali lagi segala puji bagi Allah selalu dan selamanya atas segala, ya alhamdulillah kita meskipun sepertiga gitu ya, tapi oleh Allah diberikan kepada kita taufik, keinginan gitu. Kalau hidayah itu petunjuk insya Allah semua sudah nyampe, tetapi taufik, keinginan, kecenderungan kita untuk hadir di sini itu juga patut kita syukuri. Kenapa? Karena tadi selain dapat ganjaran, insya Allah kita bisa silaturahim ya. Nah, kita luruskan niat kita nih datang ke sini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban kita sebagai orang tua, gitu ya. Jadi saya bicarakan ke Bu Linda, jangan kayak ditaruh hari Senin, kamu Sabtu terlengkap kayak orang ini nilai budaknya. Bukan hanya sekedar
dari itu dikurangi kan nilai anaknya. Rahasia dapur ya namanya. Bukannya sekedar itu, tapi sekedar untuk mencari ilmu juga, untuk silaturahim juga, ya, untuk sharing juga, karena berkumpul yang kita dengan orang-orang baik, insya Allah akan kumpulkan lagi kita di surga kelak. Amin. Dan tentu saja salawat dan salam selalu kita curahkan untuk guru terbaik kita sepanjang zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannahnya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pembukaan nanti lebih panjang, nggak bisa. Kangen Bu, saya sudah lama tidak bersua ya. Biasanya sebulan sekali saya rutin ya, Bu ya Bu ya. Nah, sebulan sekali rutin, tapi karena si Neng corona, gitu, Neng atau AA ya, tidak jelas juga nih. Nah, oleh Allah, qadarullah gitu ya, semuanya tidak lepas dari takdir Allah, kita dipisahkan gitu sementara. Nah, hikmahnya ternyata setelah bertemu lagi, kita merasakan ternyata bertemu dengan saudara teh sebuah kenikmatan yang luar biasa gitu ya. Materi yang dititipkan oleh guru-guru hari ini adalah apa tadi? Lupa saya. Peran orang tua terhadap pembentukan adab anak. Nah, ya, saya mau maksudnya teh tema teh peran orang tua terhadap pembentukan adab anak. Apa sih maksudnya? Ibu-ibu mah enggak ini tahu tes komedi. Apa maksudnya itu ya? Naon artinya mana gitu? Nah, pamili di warna dongeng ikatan cinta mau lancar. Tak ibu saudara ada nama si Andin teh kayak terus suami nanti. Oh sebentar apa tidak? Ada barang kayak gitu ya, lancar ketika ditanya mah ya ngomong gitu lah gitu ya, nggak masalah. Kenapa? Karena kita mungkin kalau dari sisi ini kan kita bahas pendidikan anak ya, berarti itu adalah tanda bahwa kita lebih memahami hal lain dibanding kita memahami pendidikan anak. Betul apa betul? Betul apa betul? Jawabannya dengan apa? Dengan emoticon ya. Subhanallah. Berarti itu adalah tanda bahwa ilmu kita tentang pendidikan anak ternyata masih segitu gitu untuk menjelaskan saja maksud yang sudah jelas kita ngomong gitu. Bahkan hanya dengan satu kesimpulan kamu gitu. Itu yang dirahmati Allah. Bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak? Ini kayaknya kejauhan dari materinya. Saya mundurin dulu ya Bu Ami, minta izin dulu Bu Ami, gak apa-apa ya. Jadi saya mau tanya dulu nih ibu kan bersama Az-Zahra itu sudah berapa bulan ya Bu ya anak-anaknya? 5 bulan. 5 bulan dihitung total ya. 5 bulan itu termasuk daring, luring, libur, bobo. 5 bulan gitu ya totalnya. Nah, selama 5 bulan ini apa yang didapatkan dari Az-Zahra? Atau nih ya, jangan dulu ke situ, orang mundur deh karena ngarolong kan nih. Jawabannya orang mundur ke deh. Ibu ketika mendaftarin anak-anak ibu dan bapak ke SD kita ini, maksudnya apa? Tujuannya apa? Tentang maksud mata Bu Amin, tujuannya. Tujuan masuk ke sekolah ini apa Bu? Pak? Bapak kayaknya mau jawab. Ibu? Agar Mangga Bu. Agar dapat rekan yang membantu mendidik anak saya. Dapat rekan yang membantu mendidik anak saya. Tak guru-guru tak dianggap kebantuan tak Bu Ambu.
mendapat tertekan untuk membantu mendidik anak-anak. Terus ada yang lain, Bangga? Ini mau wajah-wajah lama, lu baru masih terganggu kan ya? Coba tuh pandangan Paris kan? Ya gimana? Memberi pendidikan dan adab yang lebih baik untuk anak. Memberi pendidikan dan adab yang baik untuk anak, berharap di Azhara ini pendidikannya lebih baik, adabnya juga lebih baik. Yang lain? Oh karena masa sekolah, udah 9 tahun wajib belajar. Buatnya sendiri berpisan nih. Memang Bu, saya di antara seluruh guru-guru saya yang paling ribet gitu. Untung saya nggak ngajar lagi ya. Sekarang saya ngajar orang tua dan guru. Jadi saya jadi bingung sekarang nih. Ibu-ibu memasukkan, ibu dan bapak memasukkan anak-anak ke SD-nya saja tujuannya belum jelas. Yang sudah jelas tujuannya baru 2 orang di antara 20. Kebayang lu tidak lengkap? Kata saya. Mbak sudah lengkap tujuannya ada rumah. Apa buat tujuannya? Kadang-kadang mungkin tidak di sini ya. Kadang-kadang kita memang memasukkan anak-anak sekolah ya karena disuruh pemerintah. Anak kita masuk sekolah 7 tahun, 6 tahun ya bagusnya 7 tahun, tapi ada yang sudah masuk 6 tahun tidak apa-apa. Terus ke SD, mau ke SD atau tidak ya udah gitu deh, karena disuruh. Nanti kalau tidak disuruh, kalau tidak nurut, anak saya nggak punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah nggak bisa lanjut sekolah. Kalau bisa lanjut sekolah nggak bisa lanjut kuliah. Kalau nggak bisa lanjut kuliah bisa kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat duit. Gitu kan? Bu, coret-coret itu enggak, sok dengan mau masker aku nggak jawab, saya nggak tahu siapa yang jawab. Itu enggak. Tidak betul. Dibayang tidak betul, jadi tidak betul. Alhamdulillah tidak betul. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Tetapi kalaupun seperti itu, saya malu. Kenapa? Karena memang kita melahirkan anak saja tidak punya tujuan. Hanya sekedar, oh saya punya anak karena saya menikah. Kalau sudah menikah biasa punya anak, lalu untuk punya anak. Jadi taros-taros ke tetangga, ke keluarga. Nah, kami ya ada jadi sih. Jadi aku kita hamil. Ayo. Bener apa bener? Kita punya anak saja tidak punya tujuan, apalagi masuk sekolah. Ya kasihan benar ya anak-anak kita, ya Allah. Kita bangun rumah aja ada tujuannya, pengen didieukeun, kamar hoyong kieu, alamat di dieu, ame teu macet, misalnya apa dirancangannya. Macet rancangannya, tanah mahal deui. Kamu mau ke daerah itu, mungkin ada hijau-hijau gitu ya misalnya. Kita ada tujuannya kan kita tujuan punya rumahnya pengen nyaman, tapi dekat ke kantor gitu kan Bu. Nah, ibu punya anak gitu kan? Nya atau nyawa sih dicarekan. Mudah-mudahan tidak ya, tetapi sekali lagi saya malu kalau seperti itu. Kenapa? Karena bagi kita meskipun kita ini muslim semua kan ya, dijilbab semua ya, kecuali bapak ya. Nggak boleh bapak ya. Berarti ini muslim semua gitu. Kita sebagai muslim dan muslimnya dari lahir, muslimnya keturunan ya, aku saya muslimnya keturunan, orang tua saya muslim. Karena ketika kita sebelum ruh kita ditiupkan ke dalam perut ibu kita itu sudah disyahadat oleh Allah gitu ya, di alam ruh sudah disyahadat, sudah diambil sumpahnya bahwa kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika kita lahir kita sudah Islam, karena sebelum lahir pun kita sudah Islam gitu. Jadi kita sudah Islam. Nah, tapi karena kita Islamnya dari keturunan,
daripada kita itu ya udah ngalir aja gitu, ngalir gitu. Kita Islam ya, kita Islam dari lahir nyembah Allah ya, nyembah Allah, udah gitu sebatas itu. Jadi sebatas apa ya, mungkin nggak ada isinya gitu. Mungkin dibanding orang-orang yang mereka masuk Islamnya setelah mereka dewasa, mungkin keimanan dan ilmu mereka tentang agama mungkin lebih tinggi dari kita. Meskipun kita mah dijilbab, saya ngaku ya Bu ya, saya mah disuruh sama orang tua baheula. Nah, baheula itu bahasa apa itu? Keluar itu baheula. Ketika keluar pokoknya di rumah saya itu bapak saya meskipun bukan dari pesantren itu kuat, jadi sepokoknya mah masuk SMP harus dijilbab. Saya dijilbab gitu, dan teman atau sebenarnya apa jangan ya dijilbab. Tahu-tahu setelah SMA gitu, oh ternyata wajib harus menutup aurat dan sebagainya. Dibanding dengan orang yang dia masuk Islam, seseorang masuk Islamnya dia sudah dewasa, itu karena pengetahuannya, kemungkinan pengetahuan keimanannya, kekuatan imannya mungkin lebih kuat dari kita. Karena mereka masuk Islamnya dari mencari ilmu dan sebagainya. Kita enggak, makanya ketika kita punya anak pun enggak sedalam itu gitu. Oh, saya punya anak buat ini. Gitu. Saya punya anak biar apa gitu ya. Jawabannya enggak akan saya bocorkan dulu. Biar apa saya punya anak teh? Enggak kebayang. Karena yang ngalir itu kita lahir ngalir, sekolah ngalir, nikah ngalir, punya anak ngalir. Itu mengenali ngobrol. Tapi tidak ada ketika kita mencari pasangan pun nggak ada yang jarang, atau ada jarang sekali yang mereka dari sebelum nikah gitu sudah membayangkan dengan calonnya ngobrolin anak kita kalau punya anak nanti anak kita akan diapakan. Diapakan bukan dimandian, dikasih makan, itu menjelaskan maksudnya mau jadi apa mereka teh. Jarang sekali kita berpikir seperti itu ya. Ada di sini yang seperti itu atau pokoknya ada bobo ibu maksudnya nikah gitu enggak? Ini kalem gini jalanin anu gajain mah nu wajah-wajah lama tinggal sudah keluar gitu ya, senyum-senyum ketawa gitu ya. Pami ambil nama anu baru mah tinggal tanah lumpur, ningali tunggul, ningali kelompok di tunggul, sih ditaruh sih namanya. Belum kenalan, banyak kira Kan? Belum kenalan. Oh ini juga pantesan. Pertemuan pertama. Karena ini pertama kali bertemu ya. Oh gitu. Pantes aku alhamdulillah menjawab keterkejutan saya. Takutnya ibu-ibu teh kurang dicari jalan. Kenalan. Harusnya kenalan dulu ya tadi ya. Tapi karena sudah masuk materi ya sudah ya, nanti pulangnya ya kenalan dulu ya. Ngobrol dan sebagainya gitu ya, supaya lebih dekat. Jadi adakah yang ketika menikah ini yang lama jangan jawab ya, karena sudah tahu jawabannya. Baru aja saya tes ya. Siapa ya? Untuk apa Bu punya anak? Bukan sampai di langsung yoga langsung Untuk apa Bu punya anak? Anak itu apa sih Bu? Amanah. Anak itu apa sih bentuknya? Manusia. Iya betul. Betul kan? Betul apa tidak? Anak kita manusia bukan? Halo? Hilang. Anak kita hilang. Bismillah, hilang. Anak kita manusia, betul. Ada yang bukan manusia? Berarti yang anaknya bukan manusia, ibunya juga saya harus toel dulu itu. Ada wujudnya enggak gitu.
Dan manusia itu diciptakan oleh Allah, Bu, ke dunia untuk apa ya? Beribadah. Surat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Kalau tidak salah 56 atau berapa ya? 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti ibu menciptakan. Ibu dan bapak ibu, kalau kita melahirkan ya. Ibu-ibu melahirkan anak-anak itu untuk apa? Hakikatnya untuk apa? Beribadah. Iya apa iya? Ya. Kenapa disuruh beribadah? Ibu harus merasakan ya anak-anak di kelas seperti ini kalau dengan saya. Kelas dan Bu Ami Yoga karunya teuing. Biar otaknya muter. Ibu juga tanya seperti itu ke anak-anak. Jangan ngasih jawaban dari kita, ya ibu guru juga ya harus memancing dari mereka. Nah, ini saya praktekkan ke ibu-ibu. Nah, tadi tapi harus nampu. Apa? Oh iya. Apa tadi? Kan manusia, anak kita manusia ya. Manusia diciptakan untuk beribadah. Maka anak kita juga diciptakan untuk beribadah. Gitu. Nah, ibu-ibu dan bapak sudahkah melaksanakan tujuan itu? Nah, alhamdulillah kalau insya Allah. Iya nah anjak. Jangan. Padahal saya ingin menggelegar gitu ya supaya ibu-ibu luas. Iya, karena kalau di dongengan habis ya maklum lah ya. Kita mah ibu-ibu yang di rumah 24 jam ya. Suruh bapak-bapak, emang bapak-bapak udah bentar 24 jam sami Bu. Gitu Bu. Saya mau tanya, kalau tadi kan jawabannya insya Allah sudah ya. Nah, berarti kalau sudah, apa saja yang sudah diajarkan kepada anak-anak kita agar mereka bisa beribadah? Jangan tanya ke gurunya, ibu yang sudah ibu lakukan, ibu anak-anak ibu kan baru 7 tahun nih, baru masuk, nah baru 5 bulan di sini, nah dari 0 sampai 6 tahun sebelum masuk SD sudah ngajarin apa aja? Ngajarin sholat, ngajarin doa-doa pendek, ngaji, adab dan akhlak, adab non wae cing. Adab makan teh kumaha cenah. Berdoa dulu, terus tangan kanan dulu, sambil kanan dulu, dengan tangan kanan sambil duduk. Terus Tidak mubazir. tidak bicara selama makan. Terus kegiatan sehari-hari aja. oh pokoknya semuanya gitunya. Wah iya mah Sedikit. ibu meni lami pokoknya mah sadaya. Ya makanya kegiatan sehari-hari sedikit. Bagus Bu. Nah, apakah anak-anaknya sudah berhasil? Insya Allah. Sukses. Menisian disebut berhasil. Anak-anak, kan ibu sudah ngajarin ya. Sudah berhasil belum? Beberapa hal berhasil. Kan tadi ngajarin sholat ya. Oke, terus sudah ngajarin sholat sudah? Sudah. Sekarang, karena sudah diajarin sholat, sudah mau sholat belum? Aya keneh tuh anu sholatna sholat setelah kita teh pahreng-reng. Ada. Jadi gimana Kita ini? masih diingatkan. Masih harus diingatkan. Ada lagi, alhamdulillah. Kita jalan oke. Atur nuhun. Bapak. Oh, ada dan nuhun. Bapak Dadan. Alhamdulillah lah sakit oke. Tapi menurut ibu
kalau lihat dari usaha dengan hasil, atau ini hasilnya sudah memuaskan belum? Belum. Usahanya sudah maksimal. Usahanya sudah maksimal belum? Belum. Masih dalam tahap maksimal. Kan dokter kelihatannya hasilnya masih dalam tahap. Ibu isi gana menjadi anggota DPR, cocok. Politis banget gitu jawabannya ya. Masih dalam tahap, Masya Allah ya. Paling ibu-ibu saya, ibu-ibu kelas 1 ya ini ya. Kelas 1 apa? Umar bin Abdul Aziz dan Abdurrahman Ad-Dahri. Masya Allah. Nah, hasilnya belum maksimal. Baik, saya simpulkan, karena hasilnya belum maksimal, maka ibu menyerahkan kepada sekolah. Berat tadinya digetek tadi pun nakulin dari seberapa orang katanya muridnya, dan semuanya ternyata seragam, menyerahkan pendidikan kepada sekolah tuh. Maka pada nanti kabur terus ya. Bu, kalau urusannya ibadah berarti urusannya dengan siapa itu? Dengan Allah. Kalau urusan dengan Allah ringan atau berat? Berat. Berat dari sisi pahala, berat juga dari sisi azab kalau kita salah. Ya. Ini urusannya dengan Allah, bukan urusan dengan suami kita. Suami bukan urusan dengan istri. Bukan juga urusan dengan leluhur kita. Bukan hanya urusan dengan nenek kakek kita, gitu ya. Bukan hanya urusan dengan nama baik keluarga, bukan. Kita punya anak, urusannya itu dengan Allah. Ya, ini dengan Allah. Maka kewajibannya berat, tapi ganjarannya juga berat, luar biasa. Bukan berat kalau ganjaran berarti besar, sangat besar. Tetapi justru karena berat, ibu-ibu dan bapak merasa berat, yang kosong pasti tidak guru. Betul. Salah guru berat guru. Makanya 27 oleh 2 orang guru ya, berarti satu guru lebih kurang 13 sampai 13 setengah, sangat dibagi badai dibagi 2, 13 setengah orang gitu, satu orang guru. Itu sudah memenuhi ya. Tetapi Bu, kalau mau kita hitung-hitung, dan kalau mau kita karena ini urusannya dengan Allah, maka kita petunjuknya harus ambil dari Al-Quran. Ya, kita harus petunjuknya ambil dari Al-Quran. Di Al-Quran itu yang ditanya, ya, di agama kita yang ditanya nanti di akhirat anak kita soleh atau tidak, yang dipanggil Bu Linda bukan. Oke, Bu Linda ceritakan. Nah, yang dipanggil Bu Dewi bukan. Yang dipanggil Bu Ami bukan. Itu kamu Bu Ami masa suruh murid Ami suruh kelas 2. Bukan, 2 orang lagi siapa? Nah, yang dipanggil nanti Bu Vera bukan. Kenapa ini anaknya susah sholat? Bu Vera panggil, gitu enggak? Yang dipanggil siapa Bu? Anda. Ibu dan bapak. Lalu ini baru ditanya sama saya, sudah maksimal belum ngedidiknya? Ibu-ibu dan harum, bagaimana nanti kalau ditanya nanti oleh Allah, jawaban ibu dan bapak apa? Sudah maksimal belum mendidiknya? Ditanya sama saya saja ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena yang menjawab adalah lisan mah ayat siena sin lepan. Nanti yang ditanya siapa? Tangan kita yang jawab, ya, kaki kita yang jawab. Kita sudah melakukan apa saja pada anak, dan bukan suara yang ini yang jawab,
bibir kita sudah ngajarin apa ke anak. Dan kalaupun ternyata anak bisa sholat, bisa ngaji, bukan dari hasil orang tua, cing pahalana atau saha, kan tadi pahalana agung ya, besar pahalanya buat siapa? Buat yang ngajarnya. Jangan pernah kita merasa ngaku-ngaku, wah, anak saya kok pintar di keluarga, bisa aja dalam keluarga besar nggak tahu gue maunya siapa. Tapi di hadapan orang kita nggak bisa ngaku-ngaku. Ya anak saya mau pintar, hafalan nabi terus logika mana? Yang paling banyak ada yang sudah amal taufiq. Masya Allah sudah al-fajr. Anak saya dong pas lebaran kayaknya segera dikasih atau di video sama TikTok. Tuh bantu sama TikTok oke. Joget anak saya tilawah TikToknya juga. Ibu bangga tidak? Bangga. Nggak salah ya, Bu, bangga saja boleh gitu ya. Mau share status anaknya yang bisa ngaji maka itu adalah tahadus binikmah. Niatkan itu adalah syukur pada Allah. Tapi itu di dunia orang bisa muji ibu. Tapi di akhirat, nah itu kan tanyakan ke pribadi ini, anak saya hafal sampai al-fajr, usaha. Gitu ya, usaha. Kalau oleh kita kabagean tuh pasti. Tapi lamun ku guruna kita kabagean enggak? Enggak kabagean, Bu. Abi oke, naon kabagean mah? Ya gitu kok abi tadi taruh. Itu kan lamun budak abi murojaah kok abi dicepet. Murojaah. Nah. Itu mah nanti akan dihadapkan dengan anaknya. Oleh Allah ditanya anaknya, kamu digituin sama mama ngebantu atau jadi berat? Kumaha lamun anak mah jawab jadi trauma ya. Lalu keren ya teman. Jadi masalah pendidikan anak gitu. Kalau yang ditanya pasti orang tua gitu ya. Nanti orang tua, itu mah dialognya akan panjang ya. Yang namanya yaumil akhir itu hari yang tidak ada waktu. Tidak. Jadi waktu itu adalah sudah tidak ada. Sudah tidak ada yang namanya pagi, siang, sore, jam sekian, enggak ada. Jadi lama juga lama. Sampai detail kan Allah itu maha adil. Ya pahala najam saha, ya dosa najam saha, itu akan Allah berikan secara adil. Tetapi urusan kita di dunia sekarang ini adalah ayo nama pahala berarti. Gitu ya. Pahala. Kalau tadi kata Amu bilang cari partner, betul. Cari partner. Partner itu bukan ini, Bu. Kalau kita kita misalnya datang ke rumah sakit, kita sakit nyerahin ke dokter. Ya, kata dokter teh, Bu, ibu teh, nauzubillah ya, bukan ibu yang di sini, ibu teh, aya gejala diabetes, ulah nuang gula, ulah seueur teuing, sama dokter teh. Terus ibu teh ada masih dongkap ka bumi ya nya, dongkap ka bumi. Alhamdulillah sedetik bulan yang saya terus gitu teh teh beli pahit gulaannya ada belum damang mabuk. Berarti itu bukan partner kesembuhan. Dokter kan cuma ngasih saran, itu sebagai partner kita kesembuhan. Kalau kitanya tidak melakukan sesuatu, tidak melaksanakannya, tidak akan sembuh. Nah, di sekolah juga sama, ya. Bu, ini teh anak teh atau di sekolah teh sedang ada gini, hafalannya harus segini. Ini anak hafalannya sudah banyak, wayahna murojaahnya juga harus banyak. Nah, ku ibu teh mung di piwarang, enggak murojaah tuh soal guru ya tinggal ya kepercayaan ya, tinggal di WA aja. Tinggal ya tugas, enggak kerjakan enggak. Nah, kalau sekedar itu, nah iya
kembali ke ibu-ibu, dapat nggak itu pahalanya? Dapat nggak Bu? Memang ngalenya ngaruh, memang kayak ngesok gerak ngaruh. Gitu ya. Jadi itu materi pembukaannya juga panjang tadi ternyata 12 menit ya, ternyata lebih ya. Dan waktu kita hanya tinggal berapa Bu? 38 menit lagi. Jadi mohon maaf materinya kepanjangan. Jadi ini mah saya mau noel aja lah ya. Bu noel kalau butuh ibu habis kan nyepreknya dengan apa? Disebut nyeprek kacewer, mangga adanya. Gitu. Jadi itu dari saya saja sebagai pengantar. Nanti saya mau sharing saja dari ibu-ibu tentang anak-anak ya. Itu menjadi garis besar tentang kewajiban kita mendidik anak, harus kayak kita apa, tujuannya seperti apa, dan kewajiban siapa gitu ya. Mangga untuk ke teknis maka ibu-ibu butuh apa, nanti saya insya Allah akan, kalau saya bisa ya, insya Allah akan saya bagi gitu ya, sharingan aku mau ada astagfirullahaladzim, jangan bersalah ya. Ya, semoga sip. Jadi akhir untuk Bu Anis. Kita lanjutkan saja kepada agenda sharing. Ya. Silakan kepada ayah bunda jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada Bu Anis. Insya Allah kami buka untuk berapa? Satu-satu aja ya. Takutnya saya ngejawabnya panjang, pertanyaan ternyata setengah jam gitu. Oke. Satu pertanyaan dulu. Mangga, silakan. Kalau bertanya tentang program SD juga mangga ya Bu ya. Program kita karena ini kan kelas 1 berarti ya. Kalau kelas 1 berarti relatif masih baru gitu. Tentang hafalan, tentang segala macam. Diperbolehkan. Mangga, ibu-ibu pilih ayah mbak dari taruh. Yang lama jangan dulu ya. Kan sudah ada gambaran gitu kan sekolah kita kayak gimana. Kasih kesempatan dulu sama yang baru ya. Mesti pengen tahu. Atau jangan-jangan ke guru-gurunya juga mau perkenalan dulu? Boleh, Mangga. Mangga silakan. Mau perkenalan dulu boleh. Pengen tahu Bu nama gurunya boleh. Kalau yang baru mah biasanya rada hese digali nanya. Masih malu-malu ya. Malu kayaknya ya saya yang harus nanya gitu ya. Iya. Bener. Boleh saja Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, kelas sekolah dan juga ibu guru yang telah memberikan pengajaran untuk anak saya Kira Margian selama ini ya kurang lebih dari 5 bulan. Alhamdulillah, mungkin pada kesempatan ini saya bukan mau bertanya, tapi saya sendiri dan istri dan juga hadir, mungkin saya berterima kasih kepada ibu. Ternyata selama ini saya menjadi orang tua belum maksimal di dalam mengajarkan di rumah. Makanya tadi pas ditanya sama Ibu Anissa, saya sendiri punya jawaban, cuman intinya yang lebih tepat lagi gitu. Jadi tadi saya ingin bilang bahwa saya menitipkan Kiram ke sini untuk menjadi partner, ya tadi ada yang sama juga, partner untuk membentuk anak saya menjadi anak yang dan juga orang yang berakhlakul karimah, yang berlandaskan Al-Quran gitu. Tetapi mungkin pada kesempatan ini saya tadi sudah sampaikan, cuman berterima kasih kepada ibu semua dan mungkin ada bapak guru, ada nggak ibu? Ada ya? Jaga parkir sama bapak guru. Ya. Terima kasih, semoga amal ibadah yang telah diberikan dalam pendidikan selama ini menjadi amal soleh untuk ibu bapak semua. Alhamdulillah, selama bersekolah di Al-Zahra, anak saya ada kemajuan di dalam satu hafalan Al-Qurannya yang biasa
biasanya kalau di tes baca itu aja Bu berbata-bata. Wah ini mah juz amma ada misalkan Anaba atau An-Naziat, kok bisa sampai Al-Qurannya lebih hafal daripada berbata-bata Al-Quran Iqra-nya gitu. Nah itu saya bersyukur sekali, jadi berterima kasih. Dan mungkin pada kesempatan ini saya tadi katakan tidak bertanya, paling mungkin saya ya mungkin ada sedikit pertanyaan. Apakah saya percaya kalau ada di dalam visi dan misinya ada yang membentuk pendidik anak itu menjadi yang pintar dalam baca Al-Quran dan lain-lain. Nah yang saya tanyakan apa ada berkarakter untuk anaknya apa gitu visi yang supaya anak itu berkarakter. Jadi selama yang saya tahu ya saya awam di dalam ilmu pengetahuan. Ya, selama ini di umumnya di Indonesia itu terus digembor-gemborkan untuk menjadi orang pintar. Tetapi sedikit sekali kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar sana, contohnya misalkan di Jepang, saya lihat televisi belum di Jepang gitu. Jadi di sana itu yang ditekankan itu bukan pendidikan yang menonjolnya, itu bukan pendidikan akademis gitu. Nah, tetapi kejujuran, berkarakter, untuk kesopanan. Contohnya kalau misalkan menyeberang orang lain yang mau melewat aja dan naik motor, yang lebih berhenti itu motor dulu, menghormati yang pejalan kaki atau yang menyeberang. Nah, saya percaya kalau diajar pendidikan berkarakter yang pendidikan akademisnya itu menonjol. Cuman saya ingin tanyakan apa yang membentuk karakternya itu sendiri, yang saya tadi katakan di Indonesia banyak orang pintar tapi jarang sekali yang menjadi orang-orang jujur. Contohnya pejabat banyak yang korupsi gitu kan. Ya ini malah jauhnya gitu kan. Bukan ke anak yang sekarang harus ke SD gitu. Tapi kan ini berawal dari yang kecil dulu, dari SD kelas 1 dulu gitu. Jadi sedikit sekali orang di Indonesia yang jujur, yang berakhlak gitu kan. Nah, emang ada gitu, tapi sedikit gitu. Nah, saya ingin mungkin semua orang atau orang tua mungkin pengen anaknya itu akademisnya hebat, karakternya juga, kejujuran dan lain sebagainya. Mungkin pasti itu yang diinginkan juga gitu kan. Itu mungkin. Terima kasih Ibu. Mungkin sementara segitu dulu. Baik, terima kasih kepada Ayah Kiram. Insyaallah ya. Ayah Kiram dengan ayah siapa yang hadir? Ayah Mangka kelas 1 juga ya. Masya Allah. Cuman berdua Pak? Bapak-bapak nanti ngajakin ya teman-teman yang lain. Buat bapak berdua yang hadir hari ini, tapi saya hutang dulu ya, saya masih door prize. Oh, ini nanti ajakin bulan depan ya, yang banyak ya. Paling saya nyari puzzle sampai kayak sewa gitu. Saya punya puzzle di rumah ya, tapi nanti pakai hadiah dari ayah untuk anaknya ya. Untuk bapak berdua yang ada di sini. Baik, ke pertanyaan. Beda ya, ibu-ibu guru ya, selama kita CPR, ternyata pertanyaan dari bapak-bapak itu lebih berbobot ya. Bukannya ibu-ibu nggak berbobot, cuma ibu-ibu kan lebih teknis gitu ya. Ternyata kalau pertanyaan dari bapak-bapak selalu lebih ke apa ya? Ya gitu ya, ke fisiknya gitu, ke ilmunya gitu ya. Kalau ibu-ibu kan, Bu anak saya suka manjat-manjat, akhirnya gitu. Turun ke Bu anak saya senang main HP gimana ya? Ya kan beda cakap gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak lebih gitu ya. Makanya saya juga menjawabnya berat sebetulnya Pak. Dan ini kalau dibahas bisa jadi materi semingguan. Bapak badai? Tentang banget ya. Tentang berkarakter sebetulnya sudah dijawab tadi ya sama bapak-bapak. Karakter, kalau pengertian karakter gitu ya sudah dijawab tadi. Jadi anak-anak yang dia memiliki karakter baik, berakhlak lah kalau kata kita mah gitu ya. Kalau kata bahasa Indonesia berakhlakul karimah, berakhlak mulia yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi adab yang baik gitu. Adab yang baik itu seperti apa?
kerudung kuning? Mama Al Gibran. Mama Al Gibran. Aku namanya sudah lama berarti ya? Kelas 1 sih. Oh, kelas 1. Tapi dari Palu sini juga. Oh iya benar. Berarti sudah sering ketemu dengan saya. Padahal Tante sama wajahnya nggak asing. Tadi dari Mama Al bilang, pokoknya anak itu, ya. Nah, karakter juga anak-anak pokoknya gitu. Yang akhlakul karimah, yang menurut adab kita dia kalau bicara tulisannya baik, kalau menulis dia baik, bahkan kalau diam pun dia diam dengan kebaikan. Gitu. Kalau dia berjalan dengan kebaikan, tujuannya kebaikan. Kalau dia menulis dengan kebaikan, tujuannya kebaikan. Nah makanya di slogan mungkin ya Az-Zahra itu kita pakainya adalah adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Kalau konteks Az-Zahra adab sebelum ilmu, satu tentu ada mencari ilmunya sendiri, ya, terutama ibu guru ya. Adab mencari ilmu, adab murid di kelas, adab murid kepada guru kayak gimana? Itu harus diterapkan. Adab guru terhadap murid kayak gimana? Harus diterapkan. Berpakaian rapi, itu adab terhadap ilmu. Tidak bicara. Ibu boleh tanya ke murid yang pernah saya ajar. Kalau saya ngajar, guru sedang bicara itu bahkan nggak boleh bergerak. Ya, sering sama Nabi ya. Nggak boleh. Mereka nggak boleh, bahkan kalau saya ngajar, anak-anak nggak boleh nulis. Karena harus mendengarkan. Simpan pulpennya, simpan penggarisnya. Kan anak-anak bisa berkieu. Enggak. Kalau di kelas saya mereka sudah tahu. Mereka harus duduk ini, lihat ke saya. Itu adalah adab. Adab dalam mencari ilmu, sehingga mereka tahu. Dan itu harus pengajaran seperti itu tidak bisa hanya diajarkan lewat buku. Gitu ya. Ini mah harus makanya oleh Allah ya. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah luar biasa. Allah menciptakan perempuan itu bisa mengeluarkan kata sampai puluhan ribu kata sehari. Yang bahasa Sunda nama cewek. Kenapa? Untuk itu terus mengingatkan, ngajarin. Nah, saya gitu di kelas Pak. Kalau ada yang bergerak, enggak. Lihat dulu ibu. Harus duduk, anak bergerak lagi. Kan namanya anak-anak. Ya, namanya anak-anak dia nggak akan nggak akan disuruh diam langsung diam sekali. Pasti semenit kemudian ngegelek. Ya gitulah, gak diem lah. Namanya anak-anak memang seperti itu. Tapi karena memang pendidikan 7 tahun kedua itu mereka harus diikat dengan kedisiplinan, gitu ya. Itu harus terus diingatkan, bukan dicarekan. Ya, bukan dicarekan. Ya selalu mama oke, waktu saya jadi aja kecali. Bukan gitu. Enggak peraturan kita belajar gimana nih nak? Harus duduknya sok duduk dengan rapi. Kamu tadi duduk enggak? Oh iya, aku nggak duduk tadi dengan baik. Gitu. Dan ini perlu setiap detik, setiap menit. Kalau masalah ilmu, makanya kita ada sebelum ilmu ya. Jadi kalau adabnya apa ya, adab yang Islami. Dan itu kalau diuraikan panjang, ya mohon maaf ya. Panjang kalau diuraikan panjang, karena akhlak itu lebih gitu ya daripada ilmu. Bahkan para sahabat juga, Ibnu Umar itu mengatakan kami itu belajar adab 20 tahun. Setelah adab selesai baru kami belajar ilmu. Nah ini juga jadi bahan buat kita. Gini, ini kan kalau masalah adab ya, masalah adab yang Islami tadi sudah diuraikan banyak ya, adab makan segala macam. Ini hanya bisa diajarkan bahkan setiap detik ke anak. Ya, dan setiap detik itu sekarang kita kalau sehari ada berapa jam Bu? 24 jam. Anak-anak di sekolah berapa jam? 6 jam. 6 jam.
Nah, yang normal aja dulu 3 jam. Yang normal sekarang yang new normal 3 jam. Sisanya berapa jam? 21 jam. Dengan siapa? Orang tua. Dengan orang tua. Ada inilah PR kita bersama. Kalau masalah ilmu, tadi kita ambil yang ambu dari aja. Itu mah bagian buruk partner aja. Masalah ilmu ya, gak apa-apa. Masalah baca, bagian buruk. Masalah memberi siklus air hujan, bagian buruk ya. Atau apa lagi? Kalian raraban, jangan bagilah mati raraban ini raraban bagian guru atau anak. Nah, tetapi di sini partnernya adalah partner masalah adat. Ini nggak bisa diajarkan di sekolah saja hanya 3 jam. Jadi gini, di sekolah kita ngajarin sepatu simpan yang rapi, nggak boleh ada di bawah, simpan di rak. Ya, di sekolah tuh. Datang ke rumah, karena kita orang Sunda ya di kampung biasa, nanti di terasnya pengguliwet gitu ya, pengguliwet sendal nggak rapi. Nah itu berarti sadetik di sekolah terhapus. Jadi anak-anak tertibnya hanya akan di sekolah. Nah ini yang harus komunikasi guru dan orang tua. Sekarang di sekolah tuh adabnya diajarin apa? Yang baru apa adatnya? Itu ada, kalau nggak salah dulu di PR kan ya, ada yang harus diajarkan sana. Nah itu kan dilakukan. Itu harus dilakukan supaya apa? Tidak sia-sia apa yang sudah diterapkan di sekolah. Dan ini bukan hanya peran ibu. Gini, Bapak, alhamdulillah lagi hadir berdua. Kalau ibu itu lebih ke mengingatkan. Kan aturannya sedang di mana, gitu kan? Oh iya. Tapi anaknya sok bisa jawab ya. Aturannya sedang di mana? Di rak sepatu, nah berarti itu kamu di mana? Di lantai. Kenapa? Ada simpen di rak sepatu? Kan mama juga enggak. Kamu jangan salahkan saya ya. Kan ayah juga enggak. Mama itu fungsinya yaitu mengingatkan aturan yang sudah dicanangkan. Tapi yang menegakkan aturan siapa? Ayah. Di sini peran saya. Kalau saya dulu ketika anak-anak masih kecil, sekarang sudah besar, itu sering Pak kumpulan, dan ini harus bapak-bapak yang mengadakan. Kalau ibu-ibu yang mengadakan mau jalan dijamin. Ya, ini harus bapak-bapak yang mengadakan. Seminggu sekali kumpul keluarga. Bahkan yang bayi pun harus ikut. Meskipun dia sedang tidur harus digendong. Harus kumpul keluarga setengah jam aja. Sekarang tuh suka ini ya. Saya lihat di status-status orang tua suka ini kan seminggu sekali gitu, ngafe gitu ya. Hangout gitu ya. Family time. Nah, tuh kan. Disitulah 10 menit aja bapak bicara. Nah, kita seminggu ini ada aturan nih. Ini. Misalnya satu nih ya, makan aja dulu. Kita makan, kalau makan bareng deh. Itu kan waktu quality time tadi ya, family time itu waktu makan. Makan bareng deh minimal pas sarapan atau pas makan malam. Kalau makan siang nih kayaknya nggak bisa ya karena di luar. Orang anak-anak juga mungkin masih di sekolah. Ibu-ibu juga mungkin hangout ya sama teman-teman. Nah, sehari harus makan bareng deh. Nah, adat makannya kita terapkan ya gini. Kalau udah makan beresin ya. Kalau makannya harus habiskan. Bebas ya aturannya mau apa dulu bebas. Disinilah tugas ayah menegakkan aturan. Karena apa? Nah, ibu itu ketua pelaksana. Jadi ketua harian lah, ketua harian. Nah ini jalan dari sehari-hari. Minggu depannya evaluasi lagi. Anak kalau bapak yang menerapkan itu secara fitrah dia akan lebih kena. Ibu yang menerapkan nggak akan kena karena anak tiap hari lihat ibu. Gitu. Ya, yang menegakkan aturan bapak, oh ini tidak sesuai nih, ini harus ada dihukum.
Kalau ini jalan, Pak, kalau ini jalan, itu rumah tangga. Rumah tangga teh bukan hanya ibu dan bapak, tapi dengan anak-anak. Itu tujuan ibadah, tujuan kita mencapai Allah, tujuan kita dekat dengan Allah cepat, insya Allah. Untuk siga MRT itu beres-beres, Pak. MRT langsung gitu ya, insya Allah. Karena kuncinya memang di bapak. Makanya saya suka minta ke ibu-ibu guru, Kalau ada acara CPR, tolong dong bapak-bapaknya hadirkan. gitu ya. Karena ibu itu cuma pelaksana, gitu ya. Ibu-ibu ngomong, ya tak gitu tak. Kalau dia ngomong ini kasih bapak ya, direkam ya. Pelan-pelan ya Bu ya, pelan mengingatkan ke bapak. Ya apa nanti insya Allah saya share ini di media sosial, share lah ke suami-suami ibu ya, ke suami-suami, ya ke suami ibu. Salah juga ya. Jangan pernah nama gitu ya Pak. Jadi itu kan panjang saya jawabnya, nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi intinya adab itu tadi, terus menerapkannya kita harus bareng-bareng, gitu ya. Dan di rumah, oma, ya, oma, hati-hati harus memang terlaksana. Sekolah itu cuma tadi Pak, kita cuma menerapkan kok ini nih bertahap aja dulu. Anak kelas 1 ini, anak kelas 2 ini. Misalnya ini Bu, kalau kelas 1 kita ada tidur, ya tidurnya gini, itu lebih ringan. Baca doa, cuci kaki. Itu nanti setelah dia mungkin kelas 6 itu adanya lebih lagi. Kan sunnah tidur itu kan bukan hanya doa saja, tapi menghadap ke kanan gitu kan. Posisinya seperti apa itu lebih lagi. Nah, ini juga ini hanya membantu. Ini akan terlaksana kalau dilaksanakan di rumah oleh orang tua, gitu ya. Dan bisa saja oleh seluruh anggota keluarga. Jadi kesempatan jangan kira main, sehingga kita aja sekeluarga. Gitu supaya adab kita memang sesuai track, gitu ya. Nah, sekarang terakhir nih tentang adab. Kenapa adab itu perlu? Ini juga sudah dijawab oleh Ayah Kiram tadi, supaya enggak kayak tadi ya singkatnya ya, orang mau gitunya, tahu sikap kemarin. Dia ketika dapat amanah dilaksanakan. Ini amanah ini adalah kita janjinya dengan Allah, harus saya laksanakan, gitu. Jadi inilah betul tadi Pak. Ini kalau kita mau ke ilmu saja, hasilnya sehingga orang-orang sekarang diberi amanah. Dan mereka kalau saya amati ya, bukan yang di atas, yang di bawah juga sama, cuma kesempatannya aja yang beda. Kalau yang di atas bansos, Bisa tukang bakso. kalau yang di atas bansos misalnya. Tapi kalau yang di pasar apa? Timbangan. Dan ini hampir sama Bu, gitu. Tapi ada angkot dilebihan banyak. Ya saya namanya kadang kiri. Nanti kalau soalnya telat dari angkot nanti dilebihan. Lumayan dilebihan dari korupsi ya. Ini saya lihat bukan hanya di atas. Karakter zaman saya nih ya. Kayaknya ibu-ibu ada di bawah saya. Tapi zaman saya memang dulu belajar itu hanya ilmu punten. Oh iya punten 8 kayak muka dia. Kok 100 kayak 40 mata 110 kok rumah. 10 ini kami mahal sana. 10 nanti saya anu tiasa matematika kalau pinter. Anu tiasa nulis puisi bodoh. Sampai gitu zaman saya dulu menderita banget ya anak-anak zaman saya. Bahkan di sekolah SD itu nggak ada yang namanya pelajaran ngaji, nggak ada. Yang bisa ngaji mereka yang maghribnya ngaji di masjid, nggak ada madrasah jalan-jalan. Alif jabar akem, gitu ya, nggak ada madrasah. Sekarang alhamdulillah sekarang sudah bagus. Nah, inilah hasilnya kalau mau Indonesia kayak gini lagi. Jadi ini namanya punten ya, jadi ngomong masalah apa sih, jadi saya pengen politik Pak. Jadi siapapun yang memimpinnya, kalau rakyatnya masih kayak gini nggak akan benar. Kan pemimpin
Jadi lamun ayeuna komo lamun tilu periode. Saya masih sian aya nu ieu. Setelah 3 periode berarti kita belum ada perubahan. Masih kayak gini. Tuh ya. Berat ya bapak-bapak yang nanya lagi. Memang mau jadi karena negara itu ya. Tapi memang betul adab di film pertama. Tinggal di Jepang mah adabnya bagus ya sukses padahal nyembah anaknya kemana-mana. Makanya nyembah anaknya nanti bulan sekali kan musim panas nanti kayak 3 bulan setahun. Kalau kita melihat alhamdulillah ada terus menarik seperti itu ya. Pentingnya adab insyaallah tidak perlu penjelasan lebih lanjut tentang pentingnya adab dan insyaallah kita sudah sama-sama paham ya. Sepertinya hanya untuk satu pertanyaan lagi. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ina, saya orang tua wali dari Kenta. Tadi disinggung tentang tujuan itu ya, tentang memasukkan sekolah ke Ajara. Karena dari sederet sekolah-sekolah ya di Raja-Raja di Subang banyak gitu, dari negeri swasta gitu, kenapa jatuhnya pilihannya ke Ajara. Jadi pertama saya melihat anak gitu ya, kondisi anak saya anak saya tuh agak introvert gitu be. Jadi saya mikirnya aduh ini kalau ke negeri dengan sekian banyak orang anak gitu ya akan mampu dia mengimbangi gitu. Dan akhirnya kalau diajarkan mungkin dengan gitu ya proporsi anaknya ditentukan gitu ya sekian orang gitu, satu kelas sekian, gurunya sekian, insya Allah sepertinya gitu anak itu bisa mengimbangi dengan teman-temannya gitu yang lain gitu, seperti itu. Terus yang kedua karena saya pengalaman mengajar juga, jadi saya waktu mengajar tuh saya paling muda gitu Bu ya, jadi di sekolah tuh merasa saya paling idealis mengajarkan gitu. Padahal kalau senior-senior tuh karena udah berpengalaman gitu ya, jadi kayak mengalir begitu saja gitu mengajar. Tergerus sistem itu biasanya. Iya. Jadi saya melihat guru-guru sekolah sebenarnya masih muda-muda gitu, saya semangat. Bu, saya udah tua Bu, jangan gitu Bu. Gitu, Berjiwa muda ya. lebih inilah idealis itu bisa jalan sesuai dengan inilah gitu, sesuai dengan ya pendidikan untuk mengajar SD seperti apa. Kalau saya memang mengajarnya bukan SD itu, jadi memang untuk anak di bawah SMP itu masih banyak harus belajar intinya begitu. Nah saya ingin menyoroti tentang adab ya. Subhanallah dapat ilmu yang banyak dari itu tentang adab. Satu aja tidak tentang makan. Jadi anak saya tuh memang punya masalah makan dari sejak bayi, dari sejak kecil. Udah mulai banyak makan tuh sekarang di SD. Jadi mungkin berpengaruh juga mungkin ya terhadap bagaimana fokusnya gitu. Jadi kalau mungkin boleh kelasnya udah lebih tahu gitu ya. Jadi fokusnya anak umur usia 7 tahun lebih gitu. Masih agak harus gimana Stimulus. Gitu. Ya gitu, stimulus untuk fokusnya seperti apa gitu. Karena saya udah dari sejak dia bisa bicara udah susah saya gitu ya dengan bermain dan apa gitu ngarahkan untuk belajar gitu. Belum berhasil. Nah, jadi untuk makan, jadi saya selama ini memang kalau udah mentok dia nggak masuk makan, akhirnya udah keluar aja dari adab makan itu. Misalnya suruh duduk, kita nggak mau makan, nggak masuk dimuntahin, akhirnya kita keluar. Itu kan udah sambil dia jalan saya main kucing. Itu kan udah keluar gitu. Iya. Bagaimana gitu ya menyikapinya gitu. Saya insya Allah lah saya belajar terus gitu. Momen ini sangat berguna ke saya gitu belajar. Mungkin seperti itu. Langsung aja ya Bu Linda. Jazakallahu khair Bu Imas, ayah Mama siapa? Mama Kaila. Perempuan? Kelas 1 ya? Ada juga orang tua yang sama 7 tahun? Oh lebih. Ada yang sama anaknya makannya harus diudak-udak?
Dulu ya. Ada yang sama yang introvert juga. Introvert tuh agak susah gaul. Kayak saya. Kalau saya juga nanya, wah introvert. Baheula gitu ya, baheula. Haluan gitu. Untuk yang punya ame orang Sunda sok haluan kata-kata gitu nanti. Sebetulnya untuk penerapan adab memang harus bertahap. Jadi harus dilihat dulu anaknya apakah. Jadi ini sama aja sih dengan kita ngajarin ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi kalau dia belum masanya ya kita turunin targetnya. Gitu, kita turunin targetnya. Berarti target sekarang untuk anak kita kalau misalnya masih susah makan, masih harus diulang-ulang, targetnya awal dulu baca doa. Gitu. Baca doa sebelum dan sesudah makan itu aja dulu. Dan jangan dipaksain, anak harus duduk. Kalau dia duduk nanti dia nggak makan. Gitu ya. Itu aja dulu. Nanti kalau itu sudah stabil, tapi sambil terus. Nah inilah cerewetnya mama. Jadi ibu-ibu, cerewet itu anugerah dari Allah. Ada yang nggak cerewet di sini? Ada yang macam kan? Berarti cerewet ada yang banyak. Cerewet itu anugerah dari Allah. Untuk apa? Untuk terus ke anak mereka. Satu ngajarin kosakata sejak bayi. Ya, coba kalau bapak yang gantiin anak baju dengan ibu yang gantiin anak baju kan beda ya. Kalau bapak memberikan kiawe atau bari tinggal di berita gitu ya. Ya betul. Tapi kalau ibu-ibu coba sambil ngobrol kan itu ngajarin kosakata ke anak, ya kan? Terus sekarang tangan-tangan dulu, aku gantengnya anak mama, anak siapa ini? Terus kan gitu, demi kan anak beres gitu, anak kan mau menolong. Apa yang melihatin kita mendengarkan dan dia ngerekam. Ketika Allah menciptakan kita banyak bicara gitu ya, termasuk ini. Ketika makannya berdoa dulu ya, ini kan dari Allah. Nah itu juga seperti dijelaskan dulu, dan ini mengajarkan yang tadi sebetulnya bukan hanya adab sebelum ilmu, tapi ada yang sebelum adab sebelum ilmu, yaitu iman. Alhamdulillah kan berkat saya Abu Imas ini jadi dibahas karena ini yang paling penting sebetulnya. Iman dulu sebelum Quran, baru ada sebelum ilmu, baru terakhir mendengar sebelum berbicara. 3 ya. Iman sebelum Al-Quran. Jadi sebelum diajarin itu seharusnya kita ngajarin iman dulu. Sebelum diajarin hafalan kita ngajarin iman dulu. Iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, dan mendengar sebelum berbicara. Nah iman ini yang penting. Kita kadang lupa ngajarin iman ini. Kita cuma ngajarin kosakata, dan ini seharusnya diajarkan di usia 0 sampai 7 tahun. Bahkan 0 sampai 2 tahun. Kita dulu nggak mikir ya anak 0 tahun pagi berarti diajarin apa? Justru ini udah saya berikan, ajarin iman. Nah ini makan, yuk doa dulu sama Allah. Ini ngasih makan, Allah sama kita, Allah baik sama kita. Yuk kita doa dulu, bilang makasih sama Allah. Terus berdoa juga ya, kita rezeki nih mudah-mudahan berkah. Jadi penyakitnya sama Allah dibuang, gizinya sama kita diserap. Itu selalu ngapa-ngapa terus kayak gitu. Nah Allah harusnya nyuruh kita sampai duduk. Mau duduk enggak? Kamu ya boleh, kamu kan masih kecil, boleh nanti ya. Sekarang duduk aja dulu. Gitu Bu. Ini yang kadang kita lupa. Kita ngajarin iman ke anak yang semua hal itu harus dikaitkan dengan iman. Kita lihat pohon, lihat apa, itu Allah yang ciptain. Nah, itu hujan turun itu diantar loh sama satu malaikat. Kamu nih, kita ambil hujan nih. Ini satu malaikat udah kena ke tangan mama, nganterin hujan. Ini malaikat udah tugas ini, udah aja ke langit, udah sekali tugasnya luar biasa. Berarti banyak banget kan, lupa itu. Dan ini hanya bisa diajarkan juga oleh siapa? Ibu dan ayah
yang punya iman yang kuat. Kalau iman kita tidak kuat, hilang. Pokoknya karena kita targetnya tadi target makan aja masuk, pokoknya gizi masuk. Padahal gizi juga tidak bermanfaat kalau tidak ada berkah. Berkah itu apa, Bu? Pak, berkah itu apa sih? Bermanfaat, dan bermanfaatnya bukan hanya secara fisik tapi bermanfaat untuk manfaatnya itu akan mendekatkan kita, keimanan kita semakin dekat kepada Allah, itu berkah. Kita suka lihat orang-orang kecil gitu ya, maksudnya yang apa suka apa kalau ditanya tuh mau cakap tuh, kalau kita tanya gitu ya kalau pada kecil cakap nyataku berkah, nah gitu. Berkah itu apa? Bukan hanya cukup, tapi bermanfaat, terutama bermanfaat untuk menambah keimanan kepada Allah, itu berkah. Nah kita biasanya manfaat naung Korea tadi, pokoknya bagi berbiji manfaat banyak. Targetnya tadi yang sekarang harus ditinggikan ya targetnya ya. Tambah dengan target kita ngajarin iman ke anak. Itu berarti tadi satu ngajarin adab, tugas ibu bapak, ayo PR-nya ngajarin adab, dua ngajarin iman. Bu, terus gimana kan kitanya kurang pengetahuan juga, iman kita kurang kuat, ya tapi harus ditambah imannya. Sama-sama belajar, gitu ya. Kalau kemarin kita nggak oh ternyata ini, nah baru sekarang kita belajar. Sama-sama. Dari mana tuh belajar iman? Dari sini. Iman itu nggak usah dipelajari, nggak ada ilmunya, nggak. Sholat aja yang betul, baca Quran sering-sering, iman Allah kasih. Tiba-tiba aja ada di lidah kita kayak ucapan-ucapan keimanan. Duh, ini rambut kamu masya Allah ya, diciptakan oleh Allah, lurus gitu, jadi bisa disisir. Apa yang ini diciptakan oleh Allah seperti ini. Ini ibu bapak, kalau keimanan sudah nempel di anak, dia jadi apapun akan jadi anak yang luar biasa. Satu, dua, dia akan jadi anak yang bersyukur luar biasa. Anak kita kalau perempuan nanti sudah gede nggak akan beli pemutih nggak akan. Dia sudah bersyukur sama Allah dengan apa yang Allah berikan. Dia sudah merasa cantik dengan diri saya, nggak perlu mulai gitu ya. Dia akan jadi anak yang qanaah, nggak minta banyak. Oh yang sepeda, nah berarti kita kurang ngajarin iman, gitu ya. Sudah semasa puluh, mudah-mudahan bisa menjawab Bunda, dan mudah-mudahan juga bisa menambah penasaran ya. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa ketemu lagi, atau mau minggu depan kan, gitu ya. Salah menawar waktu. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tentu yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentu dari diri saya pribadi. Aku lupa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ibu Ani yang sudah menjawab semua pertanyaan dari Bunda dan Ayah. Mungkin tidak semuanya dapat tersampaikan ya pertanyaannya. Nanti boleh saja ditanyakan